Tuhan menebus kita? Yang pertama, saudara sekalian, kita bisa membacanya itu di ayat keempat sampai ayat ke-9. Saudara, ketika Mazmur ini 3 ayat ini membuka kita dengan mengajak kita bersyukur karena kita telah ditebus oleh Tuhan, Mazmur ini diikuti saudara sekalian dengan 4 macam kisah. 4 macam kisah. Mungkin boleh ditampilkan di tayangan slide-nya. Ya. Lanjut. Saudara, bagaimana Tuhan menebus? Kita kalau melihat saudara sekalian ada 4 kisah, 4 paragraf ya. Kalau saudara pakai Alkitab yang buku, saudara bisa lihat itu ada blok-bloknya saudara sekalian. Blok pertama ayat 4 sampai 9 itu bicara tentang orang yang tersesat. Lalu ayat 10 sampai 16 bicara tentang orang-orang yang terbelenggu, terkurung dalam penjara. Kemudian ayat 17 sampai 22 adalah orang-orang yang sakit, saudara sekalian, orang-orang yang sakit dan menghadapi maut karena sakit mereka. Dan yang terakhir ayat 23 sampai 32 adalah berkisah tentang orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal dan kemudian menghadapi badai dan mereka akan segera tenggelam. Yang pertama saudara sekalian, boleh ditampilkan ayat 4 sampai 9. Bercerita itu setiap bagian itu ya saudara sekalian ada 3 bagian ya. Misalnya di sini ayat 4 dan 5 yang hitam itu bicara tentang kesulitan yang dialami oleh orang-orang ini. Dan yang bagian merah bercerita tentang bagaimana orang itu berseru kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Ini kalimat yang diulangi terus. Dan akhirnya Tuhan akhirnya menolong ya. Dan bagian akhir adalah respons yang seharusnya diberikan kepada Tuhan yang telah bekerja menolong. Nah, jadi ayat 6, ayat 8 saudara sekalian itu diulangi terus-menerus di dalam keempat kisah itu. Nah, tapi saudara kita mau coba melihat ya, merenungkan 4 kondisi ini, 4 kondisi. Tapi yang pertama ini dulu ya. Bagaimana ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota, tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu dalam diri mereka. Orang yang tersesat, saudara sekalian, ya, orang yang tersesat di padang belantara. Saudara, konteks zaman dulu ya, tentu itu mungkin berbeda sama zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kita melihat, wah, padang belantara itu tempat rekreasi. Ya, tempat rekreasi. Kita malah sumpek gitu ya kalau kita hidup di kota besar terus ya. Sumpek saudara sekalian hidup di daerah Kemayoran dan seterusnya, maka sekali-kali ke Cibubur itu banyak hijau-hijau gitu ya. Banyak hijau-hijau ya, bahkan mungkin kita ke puncak dan seterusnya. Kita cari alam ya, kita cari alam, kita refreshing dari kota besar, kita cari wilderness pada belantara. Tetapi tentu zaman dulu berbeda. Zaman dulu saudara sekalian, orang yang di padang belantara itu menghadapi situasi hidup dan mati. Mereka bisa tersesat, ya, mereka bisa menghadapi binatang buas, menghadapi cuaca, menghadapi badai dan seterusnya, menghadapi binatang buas, menghadapi perampok saudara sekalian. Jadi padang belantara itu adalah tempat yang sepertinya gak sustainable, tempat yang mereka itu menghadapi bahaya. Dan orang yang apalagi tersesat saudara sekalian di padang belantara, tidak tahu arah, tidak tahu jalan, maka yang mereka rindukan itu adalah kota. Kota di mana ada orang tinggal, ya, tempat kediaman. Kota di mana mereka itu mungkin punya rumah dan tinggal di dalamnya. Nah, maka saudara, ini adalah gambaran jiwa orang-orang ya yang merindukan rumah. Jiwa orang-orang yang sepertinya itu sedang restless ya, mengembara di padang belantara, capek dengan perjalanan yang mereka hadapi, dan mereka merindukan tempat di mana mereka bisa merasa aman, merasa damai, ya, merasa mereka bisa beristirahat saudara sekalian, dan itu adalah rumah. Ya, rumah saudara sekalian. Saudara, ini adalah gambaran ya, tentu saja ini kisah-kisah yang mungkin kita dalam zaman modern ini nggak lagi mengalami hal ini ya. Orang yang tersesat begitu. Mungkin jarang dari kita yang betul-betul pernah tersesat saudara sekalian. Ya.
dengan adanya GPS dan segala macam gitu ya. Kita mungkin nggak mengalami hal ini, tetapi saudara sekalian, saya percaya 4 kisah yang nanti kita akan bahas itu adalah kisah yang bukan saja kita bisa lihat secara literal, tetapi kisah yang juga menggambarkan kondisi rohani setiap dari kita. Ya, nanti ada alasannya kenapa kita bisa melihat seperti itu. Nah saudara, orang yang tersesat, orang yang jauh dari rumah, itu adalah gambaran orang yang jiwanya terombang-ambing. Jiwanya tidak menemukan damai, tidak menemukan pelabuhan untuk berlabuh, rumah untuk dia diam, tinggal, dan beristirahat dengan aman. Dan saudara, ini adalah kerinduan setiap manusia untuk memiliki yang namanya rumah, memiliki yang namanya rumah, tempat berdiam. Karena tanpa rumah, saudara sekalian, ya sekali lagi kita merasa terus-menerus sebagai pengembara. Maka tidak heran saudara sekalian, kita sebagai manusia itu satu hal begitu ya, termasuk di apalagi dalam zaman modern, mungkin satu hal yang kita kejar, target dalam hidup ini adalah setidaknya saya bisa akhirnya bekerja dan membeli satu petak tanah untuk saya bisa sebut sebagai rumah. Saudara, ini menjadi mimpi bagi kebanyakan orang, memiliki satu rumah, satu tempat. Kalaupun belum bisa beli, kita sewa apartemen. Bahkan sepetak apartemen yang sudah kita sewa atas nama kita, yang setiap hari setelah kerja kita bisa pulang dan kita sebut sebagai pulang ke rumah, saudara sekalian. Kalau kita bisa memiliki hal itu, maka ada semacam kepuasan dalam diri kita. Ada semacam kepuasan dalam diri kita. Dan itu yang terus kita kejar. Ya, suatu hari nanti saya pengen punya rumah yang betul-betul sudah saya beli dan saya punya atas nama saya. Ya, surat sertifikat itu. Ada orang yang akhirnya berhasil, saudara sekalian, di masa tuanya. Ya, saya ketemu dengan satu orang misalnya di Ambon yang ketika membangun rumahnya, yang akhirnya saudara sekalian dia bisa membangun rumah. Wah, dia itu perhitungkan setiap detil rumahnya, setiap jengkal rumahnya. Ketika tangganya itu ternyata 20 cm tingginya, wah ini ketinggian. Dan kalau nanti saya sudah tua, susah naiknya. Akhirnya dirombak, dijadikan 18 cm. Dan setiap jengkal itu dia pikirkan. Orang tua saya juga, saudara sekalian, akhirnya pada umur 67 tahun, akhirnya mereka baru tahun lalu mereka bisa punya rumah ya, umur 66. Setelah kerja keras gitu ya, anak ketiga akhirnya menikah, ketiga anaknya sudah menikah, akhir tahun lalu, wah akhirnya mereka bisa tinggal di rumah yang mereka bangun dari nol, yang mereka desain sendiri, dan akhirnya mereka bisa punya rumah sendiri. Ya, setelah kerja puluhan tahun akhirnya bisa punya rumah, saudara sekalian. Itu yang menjadi kerinduan banyak orang. Ya, kerinduan banyak orang. Tetapi saudara sekalian, pada akhirnya setiap dari kita yang harus mensyukuri itu sebagai berkat Tuhan juga. Tetapi setiap dari kita yang berhasil mendapatkan hal itu pun, saya percaya kita akan sadar, iya ternyata rumah di dunia ini, rumah saya ini pun tidak sempurna. Tidak sempurna, saudara sekalian. Tidak sempurna, ada kekurangan di sini, di sana, dan kita pasti ingin terus menambah lagi, ingin terus merenovasi, ingin terus upgrade dan seterusnya. Kenapa, saudara sekalian, seperti ini? Ya karena kata Agustinus, manusia itu diciptakan dalam hatinya untuk memiliki satu ruang yang kekal, ya, satu ruang yang tidak terbatas, yang limitless, yang tidak terhingga, yang infinite, yang pada akhirnya saudara sekalian hanya bisa diisi oleh Allah itu sendiri.